Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi berikutnya tanya jawab mengenai asmara, khususnya bagi kaum muda sekarang. Ini kan akhir zaman ya, Ki. Nah, kita sulit membedakan antara mana lelaki yang baik dan mana lelaki yang kurang baik. Nah, apakah ada saran atau ada beberapa perkara yang bisa menjadi penuntun atau patokan bagi wanita dalam memilih pasangannya atau calon pendamping hidupnya, begitu? Yang pertama, bagi seorang muslimah, wanita muslimah, pastinya hal yang pertama dijalankan yaitu memilih seorang laki-laki yang beragama Islam. Loh, mengapa kok tidak memilih yang beragama Nasrani, Yahudi dan lainnya? Bukankah kita mengajarkan toleransi? Begini, sekarang itu banyak yang menyalahartikan dengan makna toleransi. Toleransi itu harus sama pemikiran, kemudian sama rata. Bukan itu. Toleransi harus mensifatinya makna lain, saling menghargai. Bukan berarti langsung suaminya ini beragama non-muslim dan lainnya. Secara islami, ya memang kita diwajibkan untuk memilih lelaki yang beragama Islam. Karena seorang laki-laki yang beragama Islam pasti mengarahkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan seorang laki-laki yang beragama Nasrani, pastinya akan mengarahkan pada agama Nasraninya. Ini bukan masalah toleransi dan lainnya, namun masalah hakikat tentang keimanan seseorang. Karena namanya keimanan, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Lah kalau suaminya ini kafir, suaminya ini non-muslim, ya lama-kelamaan keimanannya ini akan runtuh dan akhirnya si wanita ini akan masuk agamanya lelakinya ini. Makanya yang paling utama yaitu beragama Islam. Baik. Kemudian ketika sudah memilih yang beragama Islam, kan luas sekali dan banyak lelaki yang beragama Islam mungkin karena belajar atau memiliki orang tua yang Islam juga. Bagaimana memilihnya lagi ketika sudah beragama Islam? Ya, kita memang tidak memungkiri bahwasanya di Indonesia ini memang rata-rata beragama Islam. Beragama Islam bukan berarti masalah keimanannya juga seorang muslim. Karena terkadang mereka Islam ini karena keturunan, karena adat, karena budaya yang ada di sekitarnya menuntutnya untuk beragama Islam. Hingga kebanyakan ketika mereka kuliah ataupun mereka berada di lingkungan kerja, akhirnya mereka murtad, beragama lain. Jadi yang perlu dipahami yaitu kita menelaah tentang sifat dari laki-laki, apakah mereka ini taat beragama atau tidak. Kita bisa mengetahuinya dari sahabatnya, apakah sering melakukan sholat, apakah sering melakukan kajian-kajian agama yang ada di kampusnya ataupun di sekitarnya. Dengan hal tersebut kita sudah mempunyai beberapa poin. Pak, insya Allah ini merupakan lelaki yang baik, ini soalnya taat beragama, nanti bisa menuntun saya, semacam itu. Baik. Nah, kemudian kan kebanyakan para wanita atau orang tua yang ingin memiliki anak perempuan ini ingin untuk mendapatkan lelaki yang memang kecukupan hartanya, baik itu mapan secara finansial, lahiriah ataupun batiniah, dan jelas dari keluarga yang dipertimbangkan dari bibit, bebet, dan bobotnya. Bagaimana itu? Ya, begini. Yang pertama, dalam Islam menekankan bahwasanya ketika untuk acara pernikahan sebagus-bagusnya yang jangan sampai memberatkan si lelaki. Jadi kalau hal utamanya yang dipentingkan adalah hartanya, berarti nanti ketika akan baru rumah tangga, baru menuju ke pernikahan harus mewah dan begini-begini. Padahal sesuatu yang memberatkan, hal tersebut dilarang oleh Allah. Begini, masalah harta, itu yang kaya kan orang tuanya, bukan anaknya. Karena ketika yang kaya itu orang tuanya, ya kalau orang tuanya memang mau mencerahkan hartanya lah. Kalau orang tuanya masih mengekang hartanya, kemudian diberikan nantinya subhanallah ketika orang tuanya meninggal, masa menunggu orang tuanya meninggal dahulu baru menikah. Jadi yang paling terpenting untuk masalah harta, insya Allah bisa dicari. Banyak kok orang yang sukses setelah menikah. Karena ketika orang menikah, logikanya begini. Ketika sendirian, itu makannya kan pasti cuma satu piring. Namun tapi
ketika nanti sudah menikah, logikanya pastinya kan 2 piring, rezekinya pasti ada. Jangan khawatir untuk masalah hal tersebut. Dahulu ketika saya menikah itu saya khawatir. Karena dahulu ketika saya sebelum dipercaya sebagai kisabrang alam, saya itu kerja di koperasi. Di koperasi itu selain saya dilarang oleh guru saya, mohon maaf karena riba dan lainnya, gajinya itu tidak ada UMR. Cuma berapa di bawah 1 juta itu jika secara akal tidak akan ketemu. Namun saya nekat untuk nikah. Ya alhamdulillah akhirnya saya dipercaya sebagai kisabrang alam. Kemudian pundi-pundi rupiah banyak yang datang. Ya alhamdulillah saya bisa mencukupi istri saya. Baik. Kalau begitu apakah ada tambahan lagi? Begini, yang paling terpenting begini, nanti ketika seorang ibu ataupun seorang ayah ingin mempunyai menantu begini, kira-kira menantu saya ini bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan atau tidak? Yang paling terpenting itu, karena seorang laki-laki harus bisa menjaga nafsunya, harus bisa menjaga zakarnya. Jangan sampai menantunya ternyata sering jajan di tempat-tempat lokalisasi ataupun mohon maaf ya, terkadang itu kebebasan yang kebablasan. Katanya itu berteman, ternyata satu kos sama dengan wanita lain. Pertama memang cuma melihat, lah nanti setan kan mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang paling terpenting ketika nanti calon menantunya bisa menjaga dirinya dari hal kemaksiatan. Kemudian poin terakhir yaitu kita melihat nasab, melihat keturunan, apakah keturunan dari orang-orang baik, karena ketika keturunan dari orang-orang baik, insya Allah bisa membimbing anaknya, bisa membimbing istrinya menuju jalan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu semoga ini pesan untuk para wanita ya Ki ya, untuk bagaimana melihat atau menilik calon mereka, calon pemimpin mereka, dan bagi kaum lelaki untuk mengevaluasi diri dan introspeksi diri, bagaimanakah kekurangan kita, apa yang perlu kita perbaiki begitu. Terima kasih, sekian dari Kisabrang Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.